Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, habibina wa syafiina wa qurrati ayunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala ta'ala qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Ayyuhal muhibbuna fillah, jamaah pecinta Allah, mari kita awali kajian kitab Risalah Qusyairiyah dengan bersama-sama membaca Ummul Quran agar kita tetap sehat walafiat, ilmu manfaat, rezeki kang sar barokah, anak cucu soleh dan solehah. Besok apabila kita dipanggil oleh Allah, kita mendapatkan husnul khotimah ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin solihah. Al-Fatihah. Kita lanjutkan kajian tentang al-muraqabah. Di mana kemarin telah kita bahas bahwa muraqabah itu menyandarkan kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang mal-ihsan, apa yang dikatakan dengan ihsan. Nabi menjawab, anta budallaha ka'annaka tara, fa illam takun tarahu fa innahu yarok. Jadi anta budallaha, hendaknya ketika engkau ibadah kepada Allah, ka'annaka tara, koyo-koyo seliramu mirsani Gusti Allah. Niku akhirnya disebut dengan istilah musyahadah. Jadi menyaksikan Allah dengan hati, ya, dan dengan hati nurani, dengan ainul basirah. Apabila kita tidak mampu, maka kita hendaknya merasakan muraqabah. Muraqabah adalah fa illam takun tarahu fa innahu yarok. Apabila engkau tidak mampu melihatnya, maka fa innahu, maka sesungguhnya Allah yarok, mirsani seliramu. Jadi itu muraqabah. Nah, di dalam Al-Quran disebutkan wa kanallahu ala kulli syai'in raqiba, dan adalah Allah itu terhadap segala sesuatu raqiban, yakni selalu mengawasi, baik yang besar maupun yang kecil, baik yang di luar diri manusia maupun yang tersembunyi di dalam batin. Jadi Allah selalu mengawasi. Jadi batine, atine duweni karep apa, durung muncul menjadi ucapan, Gusti Allah pun semerap.
apa sing ana di pikirane menungso walaupun pikiran durung muncul menjadi ucapan atau perbuatan, Gusti Allah sampun semerap ya. Pikiran jahat utawa pikiran sae. Jadi semua Allah mengetahui. Maka kita buka halaman 276. Pada alinea terakhir, jadi keistimewaan orang yang menyadari dirinya itu selalu diawasi Allah. Seorang guru sufi mempunyai seorang murid yang diistimewakan. Jadi diistimewakan. Guru itu ya, sering datang kepadanya daripada datang kepada yang lain, daripada murid yang lain. Mereka bertanya kepada gurunya ya, tentang hal itu. Guru menjawab, akan saya jelaskan ya, persoalan ini kepada kalian. Dari versi yang lain, ketika seorang guru, ya, mursyid, dia hanya memperhatikan seseorang. Kemudian santri yang lain itu protes, ya, demo. Gitu. Ya, kemudian mempertanyakan mengapa Tuan Guru kok selalu memperhatikan si A itu. Kami tidak diperhatikan. Jawabnya sang guru, oke, nanti beberapa hari lagi akan saya panggil kamu semua. Begitu sampai sekitar 10 hari semua santri dipanggil dan diberi ayam satu-satu ya. Nah kemudian perintah guru, tolong ini disembelih ya, di tempat yang tidak ada orang tahu. Nah, akhirnya semua mencari tempat yang tidak ada orang yang tahu. Nah, ternyata setelah mereka menyerahkan ayam sembelihan, ada satu orang yang ditunggu nggak datang-datang, ya santri yang diperhatikan oleh gurunya. Ternyata ketika lama dia baru datang, kemudian ya, belum disembelih. Belum, mengapa kok belum disembelih? Padahal yang lain sudah. Saya tidak menemukan tempat yang tidak diawasi oleh Allah. Akhirnya semua santri memahami. Inilah bukti bahwa ada santri yang diberi ya keistimewaan, diperhatikan oleh gurunya. Jadi gampangnya lek ono pembantu kok dikesake juragane ono duwe ya. Ono sing direken iki juragane lali ya. Tapi ono pembantu sing balekno duwe iku gitu. Lah ini yang diperhatikan gitu ya. Jadi ya kalau zaman sekarang ya angel mencari seperti itu ya. Sekarang pun kerja saja ya. Ada anak tetangga itu saya tanya, kok lama ndak kelihatan? Kula nyambut damel wis pirang wulan nyambut damel, kula namung setunggal wulan nyambut damel. Penggaweane apa? Penggawean kula niku nyateti keluar masuk barang. Nah, ternyata selalu dikongkon karo atasannya bahwa yang keluar dan masuk itu
jangan dipasno gitu ya. Dadi lek mlebu 100 tulisan 75 gitu ya. Lek metune iku ya 100 tapi aja ditulis 100, tulisan 100 selawi gitu ya. Nah, akhirnya dia ndak betah ini. Kula mboten betah nyambut gawe ngeten iki lek mboten ketemon. Ya. Lek ketemon niki piyambake mboten napa-napa, kula sing bakal dilereni. Nah, itu berarti dia belum sampai tingkat muraqabah, cuma sungkan golek ketemon ya juragane. Iku termasuk wis muraqabah ila juragan gitu ya. Jadi wis kuwatir dikontrol karo juragane gitu. Padahal atasan langsung memerintahkan seperti itu. Nah, golek umpamane kecekel ya dhek dilereni apa? Nah, kula niki diperintah atasan kula gitu. Kaya sambo ngongkon ajudan ditembak niku gitu ya. Akhirnya ditembak. Mestine dihukum karena dia menembak 20 tahun, dituntut 12 tahun. Jarene sih terlalu akeh, padahal dia nembak, padahal wis di-korting, tapi sih kurang. Ya. Niku le ibu-ibu, bapak-bapak mengikuti sidange sambo. Ya. Iki padha dan bunti-bunti padha mawon, gitu ya. Nah, dari situ maka di sini disebutkan kenapa burung itu tidak kamu sembelih. Guru memerintahkan saya agar menyembelih burung di tempat yang tidak diketahui oleh siapapun. Ya. Saya sudah berusaha mencari ke sana kemari, tetapi tidak menemukan satu tempat pun yang tidak terlihat kecuali dilihat oleh Allah. Nah, itulah tingkat yang namanya muraqabah. Ya. Nah, muraqabah itu kalau kita kembali kepada tasawuf irfani, itu sebenarnya dia sudah masuk pada tingkat hakikat. Ya. Jadi ada tingkat syariat, thariqah, hakikah. Jadi kula wangsuli malih gambare dados ngeten. Jadi niki tingkat dasar syariat. Jadi supaya ora ketemon ya apa lah, laporane ya apa, iku dzahir ya. Kemudian thariqah. Kemudian tingkat ma'rifat ya. Jadi tingkat hakikat ya. Jadi hakikat. Nah, di sini ada musyahadah dan muraqabah. Jadi kesadaran diperhatikan oleh Allah. Nah, kalau di sini tingkatan ma'rifat yang paling dhuwur. Jadi menuju ma'rifat dia harus melewati ya makom namanya muraqabah. Kesadaran yang tinggi bahwa dia selalu diawasi oleh Allah. Nah, akhirnya guru itu tersenyum dengan nada yang datar. Dia berkata kepada muridnya, karena inilah saya mengistimewakan dia ya dengan selalu ya datang kepadanya. Jadi selalu diperhatikan. Ya itu tadi keistimewaannya itu. Jadi kalau begitu ya gampangnya wong duweni rasa muraqabah itu kira-kira lek wong siji bandingane 1000. Ya. Lah santrine akeh wong sing delok mek siji ya. Niku kan contone bahwa kesadaran seseorang untuk selalu diawasi oleh Allah itu ya bisa dikatakan 1000 siji gitu ya.
Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka Dhunnun al-Misri yang dimaksud hubungan pengawasan adalah mementingkan sesuatu yang telah dipentingkan oleh Allah. Jadi mementingkan sesuatu yang dipentingkan oleh Allah, mengagungkan sesuatu yang telah diagungkan oleh Allah, dan mengecilkan sesuatu yang telah dianggap kecil oleh Allah. Nah, menurut Ibrahim An-Nasr ya, Al-Abadi, ya, roja, ya, pengharapan akan menggerakkan pada ketaatan. Khauf, takut, ya, akan menjauhkan diri dari maksiat. Dan muraqabah, ya, pengawasan akan mengantarkan pada jalan hakikat, ya. Jadi sebelum seorang itu masuk ke tingkat ma'rifat, ya, maka dia harus muraqabah, kesadaran diperhatikan oleh Allah di mana saja, ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi tidak akan masuk ke tingkat ma'rifat, ya. Jadi tidak akan masuk ke tingkat ma'rifat sebelum dia menyadari bahwa dia selalu diperhatikan oleh Allah. Wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba. Nah, Ja'far bin Nasr pernah ditanya tentang pengawasan. Dia menjawab, menjaga hati untuk memandang Allah dalam setiap gerakan. Jadi menjaga hati, ya. Jadi menjaga hati untuk memandang Allah dalam setiap gerakan. Jadi itu kalau setiap gerakan kita itu kesadaran tinggi diawasi oleh Allah. Ro utawa ora wong liya, tapi Gusti Allah ora sare gitu. Jarine wong-wong gak apa-apa, Gusti Allah ora sare kok gitu. Nah, itu kesadaran bahwa Allah selalu memperhatikan kita. Nah, jadi menjaga hati kalau ini kita kaitkan dengan pandangan Abu Yazid, ya, bahwa yang dikatakan tasawuf itu, ya, at-takhalli bil akhlaqil hasanah wa takhalli anil akhlaqi sayyi'ah wa tajalli ila rabbil bariyah. Menghiasi diri dengan perilaku yang baik, mengkosongkan diri dari perilaku yang jelek, dan menjaga hati untuk selalu sambung dengan Allah. Jadi oleh beramal, berakhlak, ora nganti putus hubungane karo Gusti Allah. Jadi kemudian Ahmad Al-Jariri mengatakan, urusan kita terklasifikasi menjadi dua, yaitu konsistensi dari konsistensi diri dalam pengawasan Allah dan tertanamnya ilmu secara lahiriah. Jadi kalau begitu di dalam hati merasa diawasi tentang apa yang ada di luar dirinya. Wong sing jerone ati mawon Gusti Allah semerap, apa maneh sing njaba gitu ya. Wong sing njaba iku kan wis cetha wila-wila kancane ya roh gitu. Cetha wila-wila walaupun dhek ketika tertangkap berusaha untuk membela diri, tapi indikasi-indikasi yang disampaikan tidak cukup gitu. Jadi tidak cukup gitu. Makanya kalau ada ya pembelaan diri dengan mengatakan ini akibat dari pelecehan seksual gitu ya.
tapi bukti-buktinya tidak ada. Nah, tidak pernah dilaporkan ke kantor polisi, ya. Jadi tidak pernah. Jadi sebelum rencana pembunuhan belum dilaporkan, gitu. Nah, itu sudah dilaporkan di Jakarta, tapi kejadiannya di Magelang. Jadi mestinya di Magelang, laporin di Magelang, gitu. Nah itu nek wong iku menyadari bahwa dia diperhatikan oleh Allah, gak wani ngoten-ngoten iku. Makanya dalam hukum Islam wong itu gak oleh kemudian menuduh orang lain melakukan perselingkuhan, ya, kalau tidak ada bukti dan saksi, ya. Jadi saksi itu tidak boleh satu, ya. Jadi lebih dari satu, ya. Jadi tidak boleh, dalam Islam pun juga begitu. Jadi saksi itu yang penting, gitu. Tapi di ono wong perselingkuhan, ya, ono sing nguasno ya rano, ya. Kejaba CCTV, tidak. Lah CCTV ini kalau no bisa, ya ndak bisa dibenarkan, gitu ya. Jadi Islam itu punya prinsip bahwa nahnu nahkumu bidawahir wala nahkumu bisyarair. Saya menetapkan hukum sesuatu perbuatan yang nampak. Lah nampak itu ya ketok ana saksine, ya, ana buktine. Wala nahkumu bisyarair, saya tidak menetapkan yang tidak saya ketahui. Oh, itu gak ketok kok. Ya ora bisa menjadi bukti, pengakuan itu menjadi satu bukti, gitu. Menurut Abdullah Al-Murtaisi, yang dimaksud pengawasan, ya, jadi al-muraqabah adalah memelihara hati dengan memperhatikan Allah. Jadi pengawasan itu bukan hanya pengawasan dohir, ya, tapi pengawasan batin itu yang paling penting. Makanya rumiyin karena enten kebijakan negara paskat, ya, pengawasan melekat, gitu. Bahkan ono sing melesetno pengawasan malaikat, gitu ya. Jadi pengawasan malaikat, gitu. Jadi ditoto pengawasan dari sini ini macam-macam, termasuk di sekolahan dilatih karena pengawasan itu kantin kejujuran, gitu ya. Jadi ono dagangan dagang meja, terus ono kotak, bayar dhewe, njupuk barang dhewe, nyusui dhewe, gitu. Ya alhamdulillah 10 dino bangkrut, gitu. Alhamdulillah 10 dino bangkrut. Apa lah yang njupuke jajane 3 bayare 1, ya. Ya lah niki sing garahe ngorontek. Ya karena tidak ada pengawasan. Bagaimanapun pengawasan harus selalu ada. Dan Islam menekankan pengawasan itu dari Allah. Gitu. Jadi itu menekankannya, pengawasan itu dari Allah. Gitu. Nah, kalau ada yang lain itu akibat, ya supaya manusia itu gak sembrono. Mana kudu ana pengawas, ana polisi, ana apa. Tapi yang jenenge menungso masih ana sing ngawasi, ya. Yang pengawasi padha menungsane, ya. Ya butuh, itu ya. Jadi ya padha ae, gitu ya. Akhire jari kancane, ya awas ana, tapi lek mendeli aja nemen-nemen, gitu ya. Kita bagi, gitu ya. Nah niki sing garahi rusake negara, gitu ya. Ibnu Athaillah pernah ditanya apa yang paling utama dari taat, ya. Jadi ketaatan yang paling utama itu apa? Gitu. Dia menjawab, mengawasi Allah sepanjang masa, ya.
Jadi sepanjang masa dia merasa dalam pengawasan Allah. Ya. Jadi ibadah diawasi Allah, nyambut gawe ya diawasi Allah, turu ya diawasi karo Gusti Allah. Makanya lek turune wong sing tau belajar tasawuf niku nek kate turu ana dungane, Gusti panjenengan dadosaken tilem kula niki ibadah, lan panjenengan dadosaken nafas kula niki tilawatul Quran, lan panjenengan dadosaken roh kudsi kula saged melampah-melampah dumateng aras panjenengan dibimbing malaikat. Kaono wong sing kate turu kok kate ndonga ngoten. Ya. Yes pokoke ndek kate turu ndelok TV, mari ngono dhek turu TV-ne ndelok wong sing ndelok gitu ya. Niku sing kathah gitu ya. Tapi Pak tiyang niku pun belajar tasawuf, nek kate turu di samping donga sing biasa kita waca niku enten dongane khusus. Ya. Gusti panjenengan dadosaken tilem kula niki ibadah. Mangane kula guyonaken masih ngoro direken qiraah gitu ya. Jadi masih ngoro direken qiraah. Lan panjenengan dadosaken nafas kula niki tilawatul Quran. Ini kudungane. Lan panjenengan dadosaken karena roh niku dibagi loro, enten roh sing nemplek di jasad, enten roh sing boten nemplek, sing ana jerone ati sing paling jero. Sing paling jero niku jenenge Ruhul Qudsi. Ya. Yaitu Ruhul Qudsi ini kalau ini sudah lemah, ruh jasad jasmani niki mara muncul. Lah muncule niku kita jaluk ten Gusti Allah bisa mlaku-mlaku nanggone aras panjenengan Gusti dibimbing malaikat innaka ala kulli syai'in qadir. Nggih. Jadi pengawasan itu kapanpun ya. Jadi sepanjang masa ya. Tidak hanya pada saat tertentu salat tok mboten. Salat ya rumangsa diawasi karo Gusti Allah, ya nyambut gawe ya diawasi karo Gusti Allah. Jadi lek turu ya diawasi. Aja lek nyambut gawe mari wong tuku ya belum diwadahi 3 kilo wis pilih apik-apik barang teko omah. Lah wong kan karo gak nguwasno ndelok dhuwit kate bayar, ndelok dompet. Barang dikekno greseke padha. Lho teko omah kok bosok gitu ya. Kok bosok kabeh lho, emang milih apik kok bosok. Barang dibalekno nggih rusak kena panas paling. Padahal diijoli gitu ya. Lah itu pengawasan kurang. Maka dia harus merasa ini ada dalam pengawasan Allah. Ibrahim Al-Khawas mengatakan pemeliharaan akan menyebabkan pengawasan. Jadi Gusti Allah itu selalu memelihara kita, sadar kita niki dipun ciptakaken, dipun pelihara, dipun atur dening Gusti Allah. Maka di situ memunculkan kesadaran pengawasan. Sedang pengawasan akan menyebabkan kemurnian rahasia dan terang-terangan ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau begitu ya akan memunculkan kemurnian. Jadi walaupun wong itu membela diri, apa kok terjadi pembunuhan karena dia melakukan pelecehan seksual. Nah, itu dibuat-buat itu karena buktinya tidak ada. Itulah cari jaksa khayal itu gitu ya.
khayal. Nah, jadi kalau begitu ya apapun yang terjadi itu ya asli dia tunjukkan. Ya asli. Jadi kebanyakan menungso kan niki kawi satu nih, padahal kawi loro. Jadi niku ilmune wong dodol niki kawi satu tapi diakoni kawi satu padahal kawi dua. Makanya satu ketika seorang ulama Imam Mujtahid, Imam Abu Hanifah, dia itu kan sambil ijtihad ilmu agama, dheweke niki ya pedagang, tapi gak tahu dagangno barangnya ke tempat tertentu. Ada orang lain yang membantu. Satu ketika ada seorang yang datang izin untuk membantu menjualkan dagangannya. Lah Imam Hanafi bilang, engko lek sing tuku kandhanono iki kualitas nomor 2. Ya. Begitu digawa dhek jawabe nggih, digawa nang Mesir. Mereka 2 wulan entek dagangane. Begitu Imam Abu Hanifah dipedui badhe laporan pembagian keuntungan, apa wis diomongno nang sing tuku nek iki ngono gawe 2. Dereng. Wis gak usah dikekno aku duwe. Aku gak gelem barang syubhat gitu. Nah, itu hal-hal seperti itu ya kira-kira ya 1001 Pak gitu. 1001 ya. Nah, karena apa? Karena ya abot apa modal dikekno wong tapi dia ndak mau menerimanya karena tercampur dengan syubhat gitu. Menurut Abu Usman Al-Maghribi ya, jadi Al-Maghribi niku Maroko ya. Biyen jenenge Maghribi ya niki Maroko. Konsistensi diri manusia yang paling utama adalah meneliti, mengawasi dan mensiasati perbuatannya dengan ilmu. Jadi dengan ilmu, jadi tidak mau pokoknya ya ngomong, pokoknya berbuat, pokoknya dodol oleh badi. Jadi tidak itu, tapi diperhatikan ini ada dalam pengawasan Allah apa enggak. Oleh pengawasan Allah mesti asli, gitu ya, mesti asli. Waduh, kalau wingi niku dodolan mboten pati bener, ya wis, ya kudu tobat. Ya. Kudu ditokno sedekahe sing akeh gitu ya. Jadi kudu ditokno sedekahe sing akeh gitu ya. Makanya sedekah utawa zakat lek normal ya enggak ana unsur bujukan di dalamnya itu 2,5% sampai 10%. Tapi lek di tengah iku ana unsur busuk ya yang enggak bagus ya, bujuk lan sapi nunggalane maka zakatnya tadi 50%. Waduh, zakatnya kok 50% ya. Oleh apa awawan iki gitu ya. Abu Uthman mengatakan, Abu Hafiz ya mewasiatkan kepadaku, apabila engkau duduk ya bersama orang lain, jadilah ya penasehat terhadap hatimu ya. Jadi awakmu lek lungguh karo wong liya, jadikanlah kamu ya sebagai penasehat dirimu. Aja nganti katut omong-omongan serius mari ngono moro katut, karena wateke menungso niku punya tabiat niru ya. Jadi tabiat niru, imitasi ya. Jadi imitasi. Maka menurut Abu Usman, apabila engkau duduk bersama orang lain, jadilah ya penasehat terhadap hatimu dan dirimu, serta janganlah kamu sampai tertipu oleh perkumpulan mereka ya. Jadi biasanya kumpulan niku ya ketoke kaya api, tapi ya ana sing mara geser wong niku perhatiannya berbeda gitu.
Jadi perhatiannya berbeda. Mereka mengawasi lahirmu, ya, sedang Allah mengawasi hatimu. Gitu. Jadi kalau begitu ya kita ini selalu kudu iso njaga ati. Lek dhewean insyaallah iso. Tapi lek wis kumpul pengaruh konco ini kuat gitu. Jadi pengaruh konco itu kuat gitu. Nah, Abu Sa'id Al-Kharraz mengatakan ya, salah seorang dari guruku telah mengatakan kepadaku, tetaplah memelihara dan mengawasi hatimu. Jadi awasono hatimu gitu. Jadi lek kula jenengan kalau kapan niku nyebutaken bahwa kan batin itu ono akal ya. Jadi akal, hati, nafsu ya. Jadi lek ada kata jagalah hatimu itu dari dorongan nafsu gitu ya. Jadi leono nyanyian jagalah hati gitu ya. Hakim niku iku karepe njaga ati ya. Tapi sing aja nganti terganggu karo nafsu sing ala gitu ya. Jadi karo nafsu sing ala. Ya bab lek ati niki mesti bagus ya. Apa dadi ora bagus itu karena pengaruh nafsu kuat. Lah engko lek wis pengaruh nafsu kuat, hati berubah, akal juga katut karena nafsu itu luar biasa kekuatannya. Ya. Nah, dia mengatakan suatu hari saya berjalan ke daerah padang pasir. Tiba-tiba di belakangku terdengar suara desingan. Suara itu sangat ya, menakutkan. Ya. Saya hendak menoleh, ya, tetapi saya tahan. Ya. Saya tahan. Setelah itu saya melihat sesuatu menyentuh punggungku. Lantas ia pergi. Sambil saya menjaga hati, lantas saya menoleh. Ternyata saya berhadapan dengan hewan yang sangat besar ya. Jadi di belakangnya ternyata ada hewan yang sangat besar yang menakutkan gitu. Makanya bagaimana seorang kalau menghadapi hal seperti itu ya jogon hati ini bahwa hewan itu tidak akan menangkap kita tapi hewan itu menyapa kita. Makanya nih kita melaku-melaku wis dhewean ana asu jenggong-jenggong niku nyopo ya. Panjenengan jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mora meneng klewes ya, soalnya dijawab. Makanya kan enten riwayat seorang ulama tidur di gua ya, malam-malam mora teko singo tapi itu singo edan ya. Tapi singo gitu. Lah niki muangap karo kukune ngeten karo suarane banter. Jare ulama karena punya ilmu dhek nyopo dudu kate menerkam. Jawabannya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mara nyingkri Pak gitu. Nah itu karena apa? Mereka itu menyapa kita. Tapi lengi ngumanu sing suarane enak ampun disalami, dijawab, malah mandeg nggo. Ya. Soale ngrungono suarane manu. Sing senengi ngukutut enak suarane kutut. Waalaikumsalam warahmatullahi mandeg nggo. Ya. Malah kan suarane maneh gitu ya. Jadi itu contohnya, jadi ketetapan hati ya dan keyakinan bahwa kita selalu diawasi oleh Allah dan orang kalau selalu diawasi oleh Allah dia selamat. Jadi dia akan selamat.
Lah Syekh Al-Wasiti berkata, seutama-utama taat adalah menjaga waktu-waktu. Dia tidak meniti-niti hatinya di luar batasnya, tidak meniti-niti selain Tuhannya. Artinya meniti-niti itu ngawasi. Ya. Kalau ujian itu jenenge munaqashah. Ya, munaqashah itu meneliti. Ya. Jadi dia tidak ada di dalam hatinya kecuali memperhatikan pengawasan Allah dan tidak bersahabat selain dengan waktunya. Jadi dia selalu bersahabat. Nah, waktu itu selalu dikendalikan oleh Allah. Makanya dalam Al-Qur'an wa tilkal ayyamun nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu aku, ya kami, nudawiluha bainan nas, selalu dibolak-balik di antara manusia. Jadi apapun itu selalu balik. Pakaian jare arek saiki model baru, tapi jare wong tuwa iki biyen wis tau ana. Ya kaya celana zamane kita sik enom komprang, jare arek saiki wah niki model baru Pak, komprang kaya trompet ngoten. Jare wong biyen wah iki model lama iki. Iki tahun 80-an wis metu iki gitu ya. Nah, kemudian pakai komprang wonge kapati dukur, sepatune dukur, komprang dawa dadi jane ketok dukur gitu ya. Nggih, nenten pertanyaan, monggo. Nggih, perempuan syariatnya sholat di rumah, di kamar. Yang dimaksud kamar tidur atau kamar yang dikhususkan untuk sholat. Ya. Niki terjadi perubahan hukum. Ya. Jadi memang pada dasarnya Islam itu ya mengajarkan supaya tiang istri niku sholat yang di omah itu hukum dasar itu ya. Jadi hukum dasar. Tapi karena perkembangan zaman ya maka ya boleh wanita itu sholat ikut berjamaah di masjid. Apakah sholat wajib atau sholat sunnah. Niki terjadi perubahan gitu. Karena apa? Karena ya bahwa timbulnya fitnah itu karena perempuan gitu ya. Jadi timbulnya fitnah itu karena perempuan. Sampai ngeterno jenazah barang nang kuburan itu ya gak oleh gitu. Tapi sekarang kan berpikirnya berbeda. Yang terpenting orang memunculkan fitnah. Jadi kalau nang kuburan wong lanang dhisik sing nyedhek nang makbaro. Nah, kemudian lagi metu baru tiang istri gitu. Jadi ada yang berpikir ya siapa yang meninggal dunia itu di Kebon Sari itu. Nah, itu kan ibu-ibu itu mendekat itu. Wah dibengoki karo orang yang berpikir model dulu gitu ya. Wah itu gak oleh, itu haram gitu ya. Nah, akhirnya ya mundur dengan sendirinya. Padahal berkembang hukum perubahan. Yang penting tidak terjadi fitnah itu yang paling penting itu. Nah, makanya kalau apapun karena dulu dikhawatirkan terjadi fitnah, maka kalau itu bisa ditekan, tidak ada masalah. Gitu ya. Jadi nggak ada masalah. Makanya ojo maneh ngoten, mulang ngeten iki. Lek mulang
kiai ini gak nggawa kitab di ngarep iku wong wedok tok. Ya. Wah iki gak oleh, Pak. Lek nggawa kitab kan mari rono ndelok kene. Tapi lek ngeten terus tuding-tuding tok ae. Nggo suwe-suwe meneng tangane iki. Iku lek biyen zamane Bung Karno guyonane wong-wong. Jadi ajudane Bung Karno itu selalu ngoten pidato. Delok menenge iki. Menenge ndi diawasi karo ajudan men diparani arek. Ya. Ya, lah itu kiai mawon ceramah ndek ngarepe wong wedok, lek nggawa kitab ndak ono masalah. Lek gak nggawa kitab ngeten-ngeten bahaya. Ya. Ya, bahaya. Lek ngeten iki mboten napa-napa, ya kitab, ya bapak-bapak, ya ibu-ibu gitu ya. Makane enten mubalek lek pengajian dikongkon gawe kacamata ireng. Ya. Wah, ya tambah ngelirik gak ketara gitu ya. Jadi sholat nggih ngoten terjadi perubahan gitu. Makanya kalau hadis Nabi itu wong sombong itu tandane lek nggawe pakaian ya napa nglembreh gitu. Jadi nglembreh itu gambaran sombong gitu. Makanya akhirnya ana wong lanang celanane 3 prapat gitu ya. 3 prapat niku artine mboten nganti mata kaki tapi teko 3 prapat ngoten. Soale golek mata kaki apa maning nglembreh sombong. Wong sombong penggaweane ati kok. Masa roh wong masih 3 prapat durung mesti ya ora sombong gitu. Akhire ya gawe celana sing penting nutup aurat gitu ya. Jadi sing penting kembali kepada hukum dasar. Sing penting menutup aurat gitu ya. Jadi tidak harus celanaan cekak gitu ya. Jadi apa mana celana cekak malah buka aurat 3 prapat gitu ya. Akhirnya itu menjadi aliran. Ya, oleh aliran iko celanane sarunge 3 prapat gitu ya. Tapi le aliran Ahlussunnah wal Jamaah celanane ya biasa. Masih nglembre pokoke ora ana sombong. Kula angen-angen lale ana manten niku nglembre 10 meter lho, Pak. Ya. Manten wedok nglembre 10 meter gitu ya. Nah, iku kan ya apa ndek atine ana sombonge apa ora, pokoke ya dipacaki ngono ya wis gak usah sombong ya. Wong iku pacaan ae kok. Dados ngoten. Jadi kalau kita sholat di rumah diutamakan di rumah itu ya ada ruangan, ada musola khusus gitu ya. Jadi musola khusus ya. Jadi niki perubahan hukum. Kula kinten niku wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.